Hari ini kita akan belajar tentang Yesus yang berbelas kasih. Kasih merupakan dasar kehidupan orang Kristen. Hanya karena ada kasih, kita bisa peduli terhadap penderitaan orang lain, mau membantu orang yang kesusahan, memberi makan mereka yang lapar, memberi minum kepada orang yang haus, menuntun orang buta, dan lain sebagainya. Kasihlah yang menggerakkan kita untuk selalu mau membantu siapapun. Karena begitu pentingnya kasih, Yesus mengajarkan secara khusus dan menjadikan itu sebagai suatu perintah yang harus kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita dituntun untuk selalu mengasihi siapapun dan dimanapun kita berada. Yesus tidak hanya sekedar mengajarkan kasih itu kepada kita, ia sendiri sungguh menjalankannya. Ia menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang lumpuh, memberi makan kepada 5.000 orang, membangkitkan orang yang telah mati, mengusir roh jahat, dan lain sebagainya. Ia datang ke dunia karena tergerak hatinya untuk menyelamatkan manusia dari segala kedosaan. Kasih Yesus tidak hanya untuk orang-orang yang menerimanya, tetapi untuk orang-orang yang menentangnya. Kasih Yesus ini tanpa batas dan tanpa pamrih. Inilah kasih sejati yang keluar dari ketulusan hati. Kasih Yesus ini menjadi kasih Kristiani yang perlu diterapkan oleh setiap orang Kristiani, dan inilah yang menjadi keutamaan bagi orang Kristen. Kasih itu digambarkan dengan sangat baik oleh Paulus. Paulus mengatakan bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri, ia tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Itulah yang diungkapkan 1 Korintus 13. Maka di sekitar kita, ada begitu banyak orang yang membutuhkan uluran kasih kita. Mereka mengharapkan belas kasih, kepedulian, dan bantuan kita. Kita perlu meneladani Yesus yang penuh belas kasih kepada semua orang, terutama kepada orang yang menderita. Kita harus membantu mereka agar mereka bisa keluar dari kesusahan mereka, menolong mereka tanpa pamrih. Maka Paulus juga mengatakan, apabila tidak ada kasih dunia ini, maka Tuhan telah siap untuk datang. Mungkin inilah suatu ungkapan yang tepat untuk menggenapi salah satu ayat pada surat pertama Santo Paulus kepada jemaat di Korintus. Kasih tidak berkesudahan. Kasih merupakan suatu hal yang utama dalam kehidupan Kristiani. Bahkan Kristus sendiri menyatakan hukum kasih merupakan hukum terbesar dan mendapat tempat teratas dari segala hukum Taurat. Maka ini adalah keutamaan. Kasih adalah sebuah keutamaan sebagai orang Kristiani. Kristus mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Hal ini menunjukkan bahwa Kristus adalah sentral dari kasih itu sendiri. Dengan kasihnya yang begitu besar, ia rela untuk membungkuk di dunia, menjadi sama dengan manusia, dan akhirnya mati di salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Kristus sendiri memberi perintah baru kepada muridnya. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Yang secara eklisikulan juga mengarahkan kita untuk saling mengasihi satu sama lain sebagai murid-murid Kristus. Berbicara mengenai kasih, perlu diketahui bahwa ada pembagian tradisional dalam gereja Katolik. Pembagian ini terdiri dari 14 karya belas kasih yang menjadi dua, yaitu belas kasih jasmani dan kasih rohani yang terdapat dalam Katekismus Gereja Katolik artikel 2447. Apa saja itu? Kita bisa memetakan dari aksi kasih. Pertama, 7 aksi kasih rohani. Pertama, ada menasihati orang yang ragu-ragu. 2, mengajar orang yang belum tahu. 3, menegur pendosa. 4, menghibur orang yang menderita. 5, mengampuni orang yang menyakiti kita. 6, menerima dengan sabar orang yang menyusahkan. Dan 7, berdoa untuk orang yang hidup dan yang mati. Inilah 7 kasih rohani yang secara tradisional terus
dipertahankan oleh gereja. Selain 7 kasih rohani, kita juga mengenal ada 7 aksi kasih jasmani. Berikutnya ada kasih jasmani. Kasih jasmani ini adalah memberi makan kepada orang yang lapar, memberi minum kepada orang yang haus, memberi perlindungan kepada orang asing, memberi pakaian kepada orang yang telanjang, melawat orang sakit, mengunjungi orang yang dipenjara, dan menguburkan orang mati. Maka semua hal itu, baik 7 kasih rohani dan 7 aksi kasih jasmani, senantiasa harus kita tunjukkan nyata dalam kehidupan kita sehari-hari.